Nggak ngotak. Niko Silalahi sebut kinerja Jokowi cuma ngutang dan ngebual. Mending anak TK jadi presiden. Jokowi sudah diwarisi hutang bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Sayangnya waktu pergantian Presiden Soeharto itu terjadi pada saat terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan negara harus menanggung perbaikan sektor keuangan yang waktu itu mengalami krisis. Ya, krisis 97. Jumlahnya besar sekali. Sampai hampir 100% dari total GDP kita waktu itu adalah tambahan utang hanya untuk memperbaiki sektor keuangan. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Pegiat media sosial sekaligus aktivis Niko Silalahi menyindir Presiden Jokowi perihal hutang negara dan kebijakan yang diambil selama masa kepemimpinannya. Niko Silalahi melalui sebuah cuitannya di media sosial Twitter yang dilihat pada Rabu 8 Juni 2022 mengatakan bahwa mending anak TK saja yang jadi presiden. Dalam narasi cuitannya, Niko Silalahi menilai Presiden telah gagal menjadikan Indonesia sebagai negara yang sejahtera. Aktivis itu kemudian menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah tukang bual atau bohong, serta raja hutang yang hanya menyusahkan rakyatnya. Dilansir dari terkini.id, dari akun media sosial Twitter milik Niko Silalahi, aktivis itu memang kerap kali mengkritik pemerintahan Jokowi yang ia nilai telah gagal. Niko Silalahi tak segan-segan menyuarakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mundur dari jabatannya. Menurutnya, saat ini rezim sedang panik, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menyerang lawan, seperti mengkambing hitamkan salah satu ormas, yaitu FPI, yang belakangan diketahui adalah FPI palsu. Niko Silalahi pun menyatakan Presiden Jokowi hanya seorang boneka oligarki jilid 2 selama masih ada sistem presidensial threshold sebesar 20%. Bahkan dia menegaskan, seharusnya Jokowi mundur saja dari kepemimpinannya. Dia juga mempersilahkan pendukung Jokowi jika ingin mendukung Jokowi terus berkuasa untuk melakukan kampanye pada 2024 lagi. Sebagai informasi, utang Indonesia saat ini telah menyentuh angka 7.052 triliun rupiah dari sebelumnya 7.014 triliun rupiah per Maret 2022. Melansir dari merdeka.com, ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEX, Didik J. Rahapini mencatat hutang era SBY Jokowi naik sebesar 150%. Utang ini merupakan akumulasi peninggalan utang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yaitu sebesar 2.700 triliun. Utang Presiden Jokowi hingga kini 6.336 triliun rupiah. Didik melanjutkan, utang tersebut belum digabungkan dengan hutang BUMN yang juga tergolong sangat besar, di mana hutang BUMN hingga kini tercatat mencapai kurang lebih 2.100 triliun rupiah, maka secara keseluruhan sekitar 8.000 triliun rupiah. Dengan demikian, sebagian hutang dalam pemerintahan Jokowi merupakan utang warisan dari pemerintah sebelumnya, yaitu SBY. Isu utang selalu dipropagandakan untuk membuat buruk pemerintah di era Jokowi. Para pelaku propaganda bukan orang bodoh, tetapi orang yang ingin membodohi masyarakat yang tidak mau mencari wawasan yang luas. Sehingga mau saja dibodohi dan dibohongi pakai isu apa saja, baik itu isu agama, isu PKI, sampai isu utang. Padahal kita tahu Jokowi berhutang untuk melakukan manuver-manuver pembangunan yang luar biasa, mengejar ketertinggalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Ibarat kata, Anda berhutang 100 miliar rupiah, tapi dari hutang itu Anda bangun jalan, sekolah, jembatan, waduk, dan sebagainya. Apakah hasil dari pembangunan itu akan percuma? Pasti ada nilai yang didapat lebih dari 100 miliar tadi. Sifat pembangunan itu ada multiplier effect yang muncul, bahkan bisa berkali-kali lipat mendapatkan nilai jumlah dari pinjaman tadi. Seperti berdirinya sekolah, jaringan listrik bisa masuk ke pelosok, jaringan telekomunikasi semakin luas, mobilitas barang dan orang bisa lebih cepat.
Lah orang model Niko Simalakama, Silalahi maksudnya. Apa sampai itu otaknya? Bisanya cuma nyinyir kalau pemerintahan Jokowi kayak anak TK. Jokowi berhutang untuk membangun infrastruktur dan peradaban SDM Indonesia. Sedangkan pemerintahan sebelumnya berhutang untuk apa? Untuk manipulasi harga digunakan dengan bentuk subsidi BBM, tapi tidak ada pembangunannya. Bahkan kita tahu bahwa 10 tahun masa pemerintahan SBY, uang senilai 1.300 triliun atau tepatnya 1.297,8 dibakar tanpa meninggalkan bekas. Melambungnya harga dapat ditekan, rakyat memang tenang dan senang. Tetapi bom siap meledak kapan saja akibat hutang yang digunakan untuk manipulasi pertumbuhan ekonomi yang palsu. Belum lagi dana hasil hutang yang menjadi bancakan para koruptor karena politik transaksional. Apa itu namanya? Anak TK aja yang jadi presiden? Mikir mal. Terbongkar, tiket Formula E ludes, ternyata tidak 100% karena antusiasme. Ditulis oleh Sardi, dikutip dari SeaWorld.com. Setengah juta dan sold out. Sold out. 1.500 mayoritas orang Indonesia yang beli. Mayoritas orang Indonesia. Siapa aja tuh? Semua. Ya gue beli. Gue aja kagak ada gratisan, gue beli sendiri. 8 tiket beli tambah 50, beli grandstand, beli deluxe suite. Okay. Beli sendiri. Nah, yang untuk yang paling mahal Royal Suite, seorang Ahmad Sahroni beli berapa tiket? Beli 120. 120? Diborong semua dong. Enggak lah. Ini Sahroni ini kan panitia gitu ya. Dia bikin acara sendiri, beli tiket sendiri, nonton sama teman-teman sendiri. Orang lain mah gak ada yang tertarik gitu. Siapa yang mau nonton, lawang tiketnya udah diborong. Bahkan tiket Formula E juga diborong. Ya pantesan ludes semua lah. Ahmad Sahroni memborong tiket, ya seperti itu. Terus belum lagi Musni Umar, terus belum lagi Refli Harun, Rocky Gerung dan lain sebagainya, ya pantes lah. Bahkan diketahui, Ahmad Sahroni mengatakan bahwa dirinya memborong tiket dari mulai kategori grandstand sebanyak 50 tiket, deluxe suite 8 tiket, royal suite 1A sebanyak 120 tiket, dan festival sirkuit ia borong sebanyak 500 tiket. Tiket Formula E habis terjual, ternyata bukan semata-mata antusiasme masyarakat, tapi karena ada faktor borongan dari pihak-pihak tertentu, sehingga terlihat laris padahal tidak begitu. Salah satunya adalah Ketua Panitia Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni, yang mengaku memborong tiket Formula E untuk timnya. Dia mengaku merogoh kocek sekitar 1,2 miliar rupiah untuk membeli tiket itu. Saya beli tiket mengeluarkan sampai 1,2 miliar rupiah. Kenapa? Saya punya tim saja. Tim nih, tim sendiri dari zaman 2013. Tim itu 640 orang. Bayangin, itu gua beliin semua, kata dia. Selain itu, alasannya memborong tiket itu karena bagian dari kepedulian, sebagai tanggung jawab bahwa dia ikut memberikan kebanggaan untuk Indonesia. Bukan hanya Sahroni saja, ternyata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, fraksi PAN, Zita Anjani juga memborong tiket Formula E. Zita mengaku mendapatkan perintah dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang juga ayahnya, untuk membirukan Formula E. Pertama, tentu ingin menyukseskan hajat warga Jakarta berskala dunia. Kita harus bangga ajang Formula E ini akan jadi kebanggaan Indonesia di pentas dunia. Kedua, ini perintah Ketua Umum agar ikut mensukseskan. PAN Jakarta akan birukan Formula E, kata Zita. Tapi, saya sebagai pimpinan DPRD DKI, memang fokusnya ingin turut mensukseskan program yang bagus dari Gubernur, yang bisa jadi kebanggaan warga DKI, termasuk event Formula E ini, katanya lagi. Nah, ternyata ludesnya tiket bukan full 100% ludes. Belum lama ini, saya sempat dengar kabar bahwa tiket Formula E diborong parpol. Ternyata ini benar. Pertanyaannya adalah, PAN ini mau mensukseskan Formula E atau mau kampanye? Tak diketahui berapa banyak tiket yang diborong oleh PAN. Tapi kalau ada perintah untuk membirukan tribun, berarti jumlahnya tidak sedikit. Bisa saja nantinya warna biru ini akan jadi ajang promosi gratis, karena bakal disorot. Acaranya nanti malah mirip acara partai atau pertunjukan politik. Dari awal, ketika target penonton paling minimal adalah 10.000, di situ saya mulai curiga jangan-jangan Formula E tidak akan terlalu laku di negara ini. Jangankan Formula E, Formula One saja kurang populer di sini. Warga tidak familiar dengan pembalap Formula One, apalagi Formula E.
Siapa pula yang mau nonton balapan yang kurang familiar di telinga banyak orang? Kalau ada pun, pangsa pasar sangat minim. Mau bikin acara jadi ramai terpaksa pakai jurus borongan atau bagi-bagi gratis kayak bagi sembako. Kita lihat PAN yang borong tiket. Apakah itu murni karena ingin mensukseskan Formula E? Dalam politik, biasanya tak ada makan lobster gratis. Tak ada makan siang gratis. Saya juga yakin orang-orang di partai tersebut banyak juga yang awam dengan Formula E. Kalau tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan, apakah mungkin mereka mau borong? Harganya tidak murah loh. Ini terdengar seolah ada keterpaksaan untuk membeli. Baru kali ini ada acara balapan di mana ada pembeli tiket yang bukan hobi otomotif tapi justru politikus. Apalagi Zita sendiri yang bilang kalau Zulkifli Hasan memiliki kedekatan dengan Anies. Maka bisa kita simpulkan pemborong tiket memiliki kaitan politis. Sahroni saja sampai merogoh 1,2 miliar rupiah. Yakin dia borong karena merasa uang sejumlah itu kecil baginya? Tapi intinya adalah pengakuan Sahroni dan Zita yang memborong tiket Formula E membuat seolah acara tersebut kurang laku. Seharusnya mereka diam saja. Tapi kalau tujuannya memang adalah untuk show off secara politik, maka logis kalau mereka berkoar-koar mengatakan ini. Formula E bukan lagi sekedar kendaraan politik Anies, tapi sudah menjadi ajang unjuk kekuatan politik dari parpol. Di banyak forum, banyak yang meminta agar balapan ini tidak dikaitkan dengan politik. Mereka meminta agar semua saling mendukung. Tapi nyatanya, Formula E sulit untuk tidak dikaitkan secara politis. Ketika PAN memborong tiket, di situ kita paham Formula E ini adalah acara yang sungguh aneh. Oh ya, PKS kemana ya? Tidak ikutan borong juga kah? Bagaimana kalau menurut Anda?